Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini kita akan bahas tentang I wanted to present a report. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pelaporan. Pelaporan itu macam-macam ya, ada pelaporan yang berupa laporan tertulis, ada juga yang laporan secara lisan. Nah, hari ini kita akan bahas dua-duanya. Nah, yang pertama adalah laporan dalam bentuk tulisan. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalian juga sudah pernah membuat, apalagi terutama yang aktif di organisasi, pasti ada juga di samping laporan berupa ucapan, ada juga laporan berupa tulisan. Dalam laporan tersebut harus ada penulisnya, juga tentang data dan pemaparan laporan tersebut. Selanjutnya, summary. There's need to use a summary of the major point. Jadi ada poin utamanya. Poin utamanya apa sih? Ada conclusion, recommendation. Nah, itu inti dari laporan tersebut. It need to be short as it is a general overview of the report. Some people will read the summary and only skim the report. Jadi kadang-kadang ada orang yang hanya membaca intinya saja. Untuk itu perlu ditekankan. Jadi untuk intinya lebih ditekankan lagi. Next. Ada introduction. The first page of the report needs to have an introduction. We'll explain the problem and show the reader why the report is being made. Jadi ada pengenalan. Untuk apa sih laporan tersebut harus dibuat? Untuk apa sih seseorang membuat laporan? Nah, seperti yang kalian pernah buat sebelumnya, yaitu laporan PKL, laporan praklin, sama juga bentuknya laporan. Dan untuk apa sih dibuat? You need to give a definition of term if you did not include this in the title section, and explain how the detail of the report are arranged. Jadi kamu harus menjelaskan maksud tujuan kamu membuat laporannya apa. Next, body, tubuhnya. This is the main section of the report. Bagian penting, bagian inti dari sebuah laporan. There need to be several sections, which each having a subtitle. Information is usually arranged in order of importance, with the most important information coming first. Jadi intinya dari laporan itu apa? Setelah awalnya pengenalan, lalu main section of the report, inti dari laporan tersebut. Selanjutnya ada conclusion. This is where everything comes together. Keep this section free of jargon, as most people will read the summary and conclusion. Tadi conclusion itu harus menyimpulkan hal-hal inti dari laporan tersebut. Kadang orang-orang ketika diberikan sebuah laporan, conclusion dulu yang mereka baca. Conclusion dulu, inti dari laporan tersebut sebelum mereka membaca bagian introduction, body. Mereka melihat conclusion terlebih dahulu. Sama seperti sebuah penelitian. Biasanya mereka langsung melihat hasil dari penelitian tersebut tanpa melihat awal, metode, dan sebagainya. Tapi inti dari penelitian tersebut apa? Next, recommendation. This is what needs to be done. In plain English, explain your recommendation, putting them in order of the priority. Jadi recommendation-nya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Appendix. This includes information that the expert in the field will read. It has all the technical detail that support your conclusion. Appendix. Jadi ada di dalamnya informasi expert in the field will read. Jadi di halaman-halaman yang dibaca sebelumnya itu ada appendix-nya. Tadi how to write, bagaimana cara menulis. Sekarang bagaimana cara mempresentasikan. Kalau tadi itu berupa tulisan, sekarang penyampaian berupa lisan. Some fundamentals. Nih yang pertama, your objective. Start by being clear about your goal. Was your report designed primarily to pass along information, perhaps to bring your audience up that or make them aware of some business issue. Jadi fokus sama
Jadi objektivitas kalian dalam laporan itu benar-benar disampaikan dengan detail. Make it as clear and concise in your can. Keep it a few sentence. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalimat, yang penting fokus kepada objektivitas tersebut. Next, your audience. Kamu juga harus memperhatikan audiens kalian, karena bagian terpenting tentunya adalah audiens. Ketika kamu berbicara bagus segala macam, tapi audiensnya tidak menyimak, itu juga menjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Laporan kamu bagus, penyampaian kamu bagus, tapi audiensnya kurang menyimak, itu juga harus diperhatikan. Roadmap. Think in this your roadmap. It will be have you focus to the key element of your report, the main ideas, message, the conclusion, and recommendation. Jadi kamu membuat mapnya, kamu membuat alurnya untuk laporan kamu tersebut. Next, structure your talk. When you dealing with lengthy report, that later will come an oral presentation. It helps to break the material into several distinct parts based on structure you've defined in your roadmap. You can address each main idea as an entity before moving on to next idea that help your listener better comprehend and remember each key idea. Pay attention here to transition. This should provide a natural link from one idea or section to another. Jadi kamu juga harus menyusun kata-kata kamu, menyusun kalimat demi kalimat, sehingga apa yang disampaikan itu mudah dimengerti. Okay. Create strong opener. Tekankan di awal, tekankan di pembukaan, sehingga audiens langsung menyimak apa yang kamu sampaikan. Ketika pembukaannya sudah bagus, bagian-bagian berikutnya akan mengikuti. Tapi ketika pembukaannya saja sudah tidak bagus, itu akan memberikan efek untuk bagian-bagian lain pun audiens kurang tertarik dengan itu. Keep this visual, learn and mean. Ya, gambarkan. Jadi gambarkan dengan data yang detail. Jadi bukan katanya-katanya, tapi menggunakan data yang bisa bertanggungjawabkan tentunya. Oke, hari ini kita sampai report dulu. Untuk minggu depan kita direct and indirect speech. Cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, kurangi aktivitas di rumah kalau memang tidak benar-benar mendesak. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.